Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Hanawiyah di video yang kedua. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Piagam Madinah. Apa sih Piagam Madinah itu? Nah, Piagam Madinah itu sering disebut juga dengan Konstitusi Madinah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Piagam Madinah terlebih dahulu. Piagam Madinah atau Madinah Center atau Konstitusi Madinah atau dalam bahasa Arab Sahifatul Madinah adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW sebagai perjanjian formal di tahun 622 Masehi antara dirinya dengan semua suku dan kaum penting di daerah Yasrib yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Nah, Piagam Madinah juga disebut sebagai Konstitusi Madinah. Nah, di sini ini adalah tujuan Piagam Madinah. Tujuan Piagam Madinah adalah untuk menghentikan pertentangan dan konflik sengit antara Bani Aus dan Bani Khazraj yang terjadi di Madinah. Piagam ini disusun secara jelas dan sangat terang dan detail dengan menetapkan hak-hak dan kewajiban bagi kaum muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas lain di Madinah. Nah, sehingga mereka menjadi suatu komunitas disebut juga sebagai ummah atau umat. Nah, latar belakang Piagam Madinah yaitu dimulai karena adanya pertentangan antara suatu kaum atau kaum masyarakat di Madinah. Nah, Piagam Madinah ini ditulis pada tahun 622 Masehi seperti yang saya tadi katakan di kota Madinah pasti, soalnya ini namanya juga Piagam Madinah, pasti dibuatnya juga di Madinah. Naskah Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal. Nah, sebanyak 23 pasal membicarakan tentang hubungan antara umat Islam, yaitu antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Sementara, 24 pasal lainnya membicarakan tentang hubungan antara umat Islam dengan umat-umat lainnya termasuk umat Yahudi. Nah, gitu. Piagam Jakarta. Piagam Madinah ini juga mengandung peraturan-peraturan yang berasaskan syariat Islam bagi membentuk sebuah negara yang menetapkan penduduk atau menempatkan penduduk sebagai suku, ras, dan agama yang tinggal di kota Madinah saat itu. Nah, diantaranya yaitu kaum Arab, Muhajirin Mekah, Arab Madinah, dan masyarakat Yahudi lewat gitu ya. Terus dengan adanya perjanjian ini, Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan prinsip konstitusionalisme. Nah, dalam perjanjiannya dengan segenap warga Madinah saat itu. Nah, Piagam Madinah ini dibuat dan mengikat seluruh penduduk yang ada di Madinah yang terdiri dari berbagai kaum atau terdiri dari kabilah-kabilah yang tertentu gitu, kaum-kaum tertentu atau kabilah-kabilah tertentu. Nah, isi dan naskah dalam Piagam Madinah tersebut, isi Piagam Madinah salah satunya yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW di kalangan mukminin dan muslimin yang berasal dari Quraisy dan Yasrib Madinah yang mengikuti mereka menggabung diri. Jadi mereka tuh bergabung berjuang bersama mereka. Tapi nanti di sini di Piagam Jakartanya sih pasti dengan bahasa Arab karena pada zaman dahulu itu beliau dan para sahabat itu menggunakan bahasa Arab. Nah, di sini Piagam Madinah dan Piagam Jakarta itu hampir sama. Isinya peraturan-peraturan seperti itu. Nah, yang pertama yaitu isinya sesungguhnya mereka kaum Muhajirin dari Mekah, kaum Ansor dari Madinah, dan kaum yang menggabungkan diri dengan mereka dalam wilayah Madinah itu merupakan suatu umat di antara komunitas masyarakat lain.
Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kaum muhajirin dari Quraisy tetap dalam kebiasaan mereka dalam bahu-membahu membayar diat tebusan atas tebusan atau atas diat itu tebusan atas pembunuhan, ya itu atas pembunuhan di antara mereka, dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin. Yang ketiga Banu Auf. Yang ketiga itu Banu Auf tetap dengan maaf ya, sama ya kayak yang nomor 2, tapi ini Banu Auf. Yang keempat Banu Sa'idah. Yang kelima Banu Al-Harf ya, Banu Al-Harf, dan masih banyak lagi ya, terdapat 47 di sini, 47 pasal gitu. Oke. Masih banyak lagi ya. Nah, di sini tuh Piagam Madinah ini di sini menceritakan, bukan menceritakan, isinya yaitu sebagai peraturan-peraturan ya, masih sama seperti peraturan-peraturan, kayak sama seperti Piagam Jakarta juga kan berisi peraturan-peraturan, dan di sini Piagam Madinah itu apa sih awal mulanya itu, yaitu dari pertentangan antara ya yang berada di Madinah seperti itu. Ya, sekian video dari saya. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan, karena kebenaran itu hanya berada pada Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.